Alhamdulillah, marilah segala puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita dapat bersama hadir dalam acara Malam Penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam dan setulus hati kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam proses evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak sejak tahun 2024 hingga saat ini. Perjalanan ini bukanlah hal yang sederhana, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk menuntut komitmen kuat, kerja keras tanpa lelah, serta ketelitian tinggi dalam memastikan setiap data yang disajikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian dan lembaga yang telah berperan aktif dalam tim verifikasi pusat. Kontribusi nyata kementerian lembaga tidak hanya memperkuat integritas proses evaluasi, tetapi juga memastikan validitas data yang dihimpun. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perlindungan anak yang lebih solid dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, KLA merupakan wujud nyata dari komitmen sebuah daerah dalam membangun sistem yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi mereka secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar label KLA, merupakan pendekatan pembangunan yang holistik, yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak sipil, peran keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi anak dalam situasi yang rentan. Pengembangan KLA adalah bukti nyata komitmen daerah dalam menerjemahkan prinsip konvensi hak anak ke dalam kebijakan dan tindakan nyata. KLA menjadi jembatan antara aturan hukum menuju perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat lokal agar setiap anak tumbuh aman, inklusif, dan mampu mencapai potensi maksimal. Lebih dari itu, KLA juga mendorong pembangunan yang responsif gender, memastikan perempuan dan anak mendapatkan ruang, akses, dan perlindungan yang setara demi terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program KLA ini telah menjadi bagian integral dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Hal ini menegaskan bahwa capaian peringkat KLA tak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif peran pemerintah pusat dalam membina, memperkuat, dan memfasilitasi pemenuhan hak serta perlindungan anak di seluruh Indonesia. Peran pemerintah pusat juga tercermin dalam program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin pemenuhan hak anak Indonesia melalui 3 program prioritas, yakni makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli yang lalu, negara harus hadir dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang generasi penerus. 3 program prioritas Bapak Presiden tersebut adalah bukti dan komitmen nyata kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, saat ini kita berada dalam momentum yang sangat strategis seiring dengan terpilihnya
para kepala daerah yang baru. Di pundak Bapak Ibu sekalian, harapan besar kami titipkan. Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan KLA sangat ditentukan oleh keberpihakan, kepemimpinan, dan komitmen nyata dari para kepala daerah. Dengan dukungan penuh dari Bapak Ibu, upaya menjadikan wilayah masing-masing sebagai tempat yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak dapat benar-benar terwujud. Untuk itu, penting menjadikan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Komitmen ini harus tercermin dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif, yang tak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan fondasi kehidupan anak yang sehat, aman, dan penuh harapan. Tujuan kita sangat jelas untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara utuh, hak untuk hidup, tumbuh, belajar, bermain, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Bayangkan sebuah lingkungan yang ramah anak dengan taman yang aman, transportasi yang nyaman bagi anak, sekolah yang menyenangkan, dan sistem perlindungan yang responsif. Itulah masa depan yang ingin kita wujudkan. Masa depan di mana setiap anak merasa dicintai, dihargai, dan terlindungi. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, dalam mendukung komitmen Bapak Presiden sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia turut hadir melakukan melalui layanan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, yaitu melalui layanan pengaduan SAPA 129. Layanan SAPA 129 bukan sekedar aturan teknis, bukan sekedar urusan teknis. Ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang kokoh, menyeluruh, dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Sejak 2021, SAPA 129 hadir sebagai platform nasional pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses melalui hotline 129, WhatsApp, dan aplikasi mobile. Kini, layanan ini kita perkuat dengan sistem tiketing yang terhubung langsung dengan Simfoni Perlindungan Perempuan Anak dan kanal publik lapor sapa 129.kemenppa.co.id. Sistem ini memastikan setiap laporan dikelola secara real time, transparan, dan terkoordinasi, mulai dari pelaporan hingga pemulihan, serta menghubungkan pusat dan daerah dalam satu ekosistem nasional. Saya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah mengirimkan petugas penerima pengaduan untuk mengikuti bimbingan teknis pada hari ini. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat perlindungan di wilayah masing-masing. Namun saya juga perlu mengingatkan dengan penuh hormat bahwa masih ada daerah yang belum mengirimkan petugasnya. Saya memahami setiap daerah memiliki tantangan dan prioritas masing-masing. Namun pelayanan penerimaan pengaduan adalah garda terdepan yang menentukan cepat atau lambatnya korban mendapat pertolongan. Tanpa kesiapan petugas, kita berisiko kehilangan momentum penting untuk menyelamatkan korban. Karena itu, saya mengajak seluruh daerah untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam sistem ini. Perlindungan yang cepat, tepat, dan terhubung adalah hak setiap anak dan perempuan Indonesia. Ingatlah, satu laporan yang ditangani dengan baik bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga
menjaga masa depan bangsa. Saya mengajak seluruh pihak, mari kita bekerja sama dengan hati dan komitmen demi Indonesia yang lebih aman, setara, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak. Mari kita jangan hanya terpaku pada angka, indikator, atau penghargaan. Ukuran keberhasilan kita dari senyum anak di sekolah, rasa aman di rumah, dan keceriaan mereka di ruang publik. Disitulah makna sesungguhnya. Saya percaya dengan sinergi, ketulusan, dan komitmen nyata, terutama dari pemimpin daerah yang baru. Indonesia layak anak atau idola bukan sekedar mimpi, tapi masa depan yang sudah menanti untuk kita wujudkan bersama. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas partisipasi dan komitmen semua pihak. Terima kasih atas dukungan dari Kemenko, PMK, dan kementerian lembaga lainnya, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih atas setiap langkah yang telah kita tempuh bersama. Mari terus melangkah bukan hanya untuk hari ini, tapi demi masa depan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih adil, ramah, dan penuh cinta bagi setiap anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Anak Indonesia, kita bersaudara. Anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia Emas 2045. Putusan Menteri PPPA RI nomor 85 tahun 2025 tentang penetapan peringkat dan penerima penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025. Malam ini kita akan membacakan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025 untuk kategori Pratama, Madya, Nindya, dan Utama serta Provinsi Layak Anak. Berikut adalah penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025 kategori pertama penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak kategori pertama Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Biren, Kota Sabang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Lahar, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Asahan,
Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Taro, Kabupaten Labuhan Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Selatan, Kota Binjai, Kota Padang Sidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungku, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kota Kupang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang, Kabupaten Sungai Tengah, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Umbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapir, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kota Waringin, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boti, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pantai, Kabupaten Mereka, Kabupaten Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenrepang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Malang, Kabupaten Toraja, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parikoto, Kabupaten Poso,
Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kota Palu, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kota Baubau, Kabupaten Bola Mongondo Timur, Kabupaten Kepulauan Laut, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Siau Tagulandang Tiaro, Kota Tomohon, Kabupaten Guru, Kota Ambon, Kabupaten Mahesatu, Kota Kepulauan, Kota Jayapura, Dan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025 kategori Nadia. Penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak kategori Maghrib. Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Langsa, Kabupaten Tebu, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Dharma Seraya, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Ogan Komering Hulu, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kota Salatiga, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumeneb, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Tarakan, Kabupaten Bone Bolang, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Baru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Goa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pindrang, Kota Parepare, Kota Kendari, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Ternate. Sampailah kita pada penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025 untuk kategori Nindya dan Utama. Peraih penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025 kategori Nindya. Kota Surakarta, Kota
Kabupaten Lamongan. Kota Samarinda. Kota Mojokerto. Kabupaten Agam. Kota Makassar. Kabupaten Waikana. Kota Blitar. Selanjutnya, Kota Metro. Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, Kota Padang Panjang. Kabupaten Tegal. Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Bondowoso. Kota Pontianak. Selanjutnya, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, Kabupaten Madiun. Selanjutnya, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, Kabupaten Pasawaran.
Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia dapat naik ke atas panggung dan memberikan piagam penghargaan didampingi oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Kabupaten Pemalang. Kabupaten Klaten. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Blora. Kota Jakarta Barat. Kota Sawah Lunto. Kabupaten Lampung Timur. Kota Lok Semawe. Kota Pekalongan. Kabupaten Balanga. Kota Depok. Kota Tangerang.
Kota Malang. Kabupaten Brebes. Selanjutnya, Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, Kota Banda Aceh. Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sleman. Kota Bogor. Kabupaten Bangka. Baik, selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Isyana Bagus Oka telah mendampingi saya. Jadi kami persilahkan kembali ke tempat Ibu. Selanjutnya kepada Ibu Wakil Menteri untuk tetap berada di tempat. Kepada Ibu Isyana. Terima kasih Ibu Isyana. Hari ini yang kami hormati, pemberian penghargaan selanjutnya kami turut mengundang Ketua KFPA, Bu Ai Mariati Soliha untuk turut memberikan penghargaan didampingi oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, Bapak Datang. Selanjutnya, Kota Pekanbaru. Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya, Kota Dumai. Selanjutnya, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Tuban. Selanjutnya, Kabupaten Magelang. Selanjutnya, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, Kota Tegal. Selanjutnya, Kabupaten Situbondo. Kabupaten Jembrana. Selanjutnya, Kabupaten Rembang. Selanjutnya, Kota Solok. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi Perlindungan Indonesia, Ibu Ayu Mariati Seliora, dan mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempat. Berikutnya kami mengundang dengan hormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Pol Heri Hartono, SIKMH, dapat memberikan piagam penghargaan didampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, Kota Batu. Kota Mobagu.
Kabupaten Banjar. Kota Magelang. Kabupaten Gresik. Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, Kota Bandung. Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten Gianyar. Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Blitar. Kota Padang. Kabupaten Jember. Berikutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerima kategori India. Untuk kita selanjutnya kepada Ibu Wakil Menteri dan Bapak Kepala, kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Kategori utama. Peraih penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak kategori utama. Kota Denpasar.
Kota Probolinggo. Kota Balikpapan. Kabupaten Tulung Agung. Kota Samara. Kota Jambi. Kabupaten Bantul. Kota Jakarta Pusat. Kota Kota. Kota Bukit Tinggi. Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Kabupaten Siak. Kota Tangerang Selatan. Kota Madiun. Selanjutnya, Kota Yogyakarta.
Selanjutnya Kota Jakarta Timur. Selanjutnya Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya Kota Jakarta Utara. Kota Surabaya. Selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Sragen. Hadirin sekalian, kita berikan apresiasi yang meriah. Ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang memperoleh penghargaan ini. Jadi saya kira tadi Bu Menteri sudah menyampaikan betapa pentingnya kita membangun kota yang ramah anak, daerah yang livable dan sekaligus yang lovable bagi anak dan bagi kita semuanya. Sekarang ini tantangannya lebih berat dibandingkan tahun-tahun yang lalu karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Digitalisasi telah merubah banyak sekali interaksi sosial kita. Screen time, saya sampaikan berkali-kali bahwa screen time orang Indonesia sudah sekitar 7,5 jam per hari. Seorang suami kalau istrinya tertinggal di mall, paling ditelepon, cepat naik Grab. Tapi kalau HP-nya tertinggal, pasti balik lagi. Makanya penting kita untuk sekali lagi menyadari bahwa revolusi digital ini berpengaruh luar biasa terhadap semua institusi. Interaksi dalam keluarga berubah, sebuah keluarga bertemu, duduk bersama di meja makan, tetapi tidak berinteraksi karena masing-masing pegang gadget. Anak nggak mau makan, dikasih gadget. Screen time anak anak-anak berusia di bawah 2 tahun telah terekspos dengan screen time, dengan gadget. Implikasinya luar biasa. Tetap saja, gadget layar bukanlah dunia nyata. Dia tetap menjadi dunia maya. Anak membutuhkan sebuah experience, sebuah eksplorasi, sebuah permainan yang seringkali tidak tersedia di kota. Mereka merasakan itu tersedia di layar. Tetapi sekali lagi, layar bukanlah dunia yang sebenarnya. Banyak sekali permasalahan psikologi di anak akibat exposure yang berlebihan terhadap layar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, satu, exposure ke layar gadget
kepada anak-anak harus kita kontrol, kita kendalikan. Tetapi juga harus ada solusinya. Bagaimana membuat kota menjadi ramah anak. Bagaimana anak-anak bisa melampiaskan energinya, tidak dengan main game di media elektronik, tetapi main sepedaan keliling kota, keliling kampung. Tapi bagaimana mereka mau keliling naik sepeda? Jalur lambat saja tidak ada. Taman bermain tidak ada. Tempat mereka untuk layangan saja tidak ada. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung pada pertemuan di kepala daerah, mari momentum ini kita gunakan juga untuk membangun kota yang sehat. Banyak sekali jalan-jalan lingkar kota yang tidak disertai dengan jalur sepeda. Sehingga anak-anak juga tidak ada tempat main bersepeda. Kampung-kampung tidak ada lagi tempat untuk main sepeda. Nah ini kita ketika kita menutup mengurangi akses layar, kita harus memberikan solusi. Ketika experience layar kita kurangi, kita harus memberikan experience yang sebenarnya di dunia nyata. Ini adalah penting sekali bagi kesehatan fisik anak, kesehatan mental anak, karena screening yang scrolling itu juga mengakibatkan overwhelming information. Informasi yang terlalu banyak, informasi yang tidak membiasakan anak tidak berpikir. Sering disebut dengan mindless scrolling. Jadi scrolling tanpa menggunakan pikiran, membuat keputusan cepat, hanya kurang dari 20 detik. Ketika scroll itu berhenti atau tidak, itu kurang dari 20 detik. Jadi anak tidak biasa berpikir. Mengakibatkan gap kognitif. Kemampuan kognitif juga menurun. Apalagi kemudian sekarang ditambah lagi bukan hanya digitalisasi, tapi ditambah lagi dengan artificial intelligence. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak pada kesempatan ini, kami, Bu Wamen Kependudukan, BKKBN, ngurusi keluarga, Bu Wamen PPA, Bu Menteri PPA ngurusi keluarga, Pak Kepala BNPT juga ngurusi hal-hal yang nggak enak begitu ya. Kita harus sama-sama untuk mengendalikan penggunaan. Jangan sampai kita manusia dikendalikan oleh mesin. Mesin harus dalam kendali kita. Ya, jangan terus-terusan notifikasi, jangan terus-terusan 24 jam tanpa putus terhadap expose dunia digital. Kita harus mengurangi screen time. Kita mengurangi ketergantungan. Tapi di sisi lain kita harus punya solusi kepada anak. Ruang bermain. Jalan-jalan yang aman. Anak merasa aman ketika punya bermain di taman. Anak merasa aman ketika bersepedaan di jalan. Dan tentu saja aman di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kita kendalikan digital, tapi kita berikan solusi dengan membangun kota yang ramah anak, ramah bagi penghuninya, menjadi bukan hanya livable city, tetapi juga lovable city. Itu saja dari saya, menambah apa yang disampaikan oleh Bu Menteri PPPA. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menerima penghargaan dari Bu Menteri PPPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menko, kami mohon berkenan untuk tetap bersama kami di atas panggung. Bersihkan perhatian provinsi wilayah
kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah peraih penghargaan Provinsi Provinsi tahun 2025. Anugerah Provinsi. Provinsi Gorontalo. Provinsi Lampung. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimantan Selatan. Kepulauan Riau. Provinsi Jakarta. Provinsi Sumatera Barat.
Berikan tepuk tangan seluruh penerima penghargaan.